Jumpa lagi sama aku di channel Saturday Story Club. Sinemania yang suka sama film dengan konsep thriller. Nah, kali ini aku mau mereview film thriller tahun 2023 yang berjudul The Masking Daughter. Mengenai aksi balas dendam mengenai seorang anak perempuan. Sebelum menonton filmnya, stay tune review aku dulu ya. Not even sure where we are, okay? That's why I'm... The Masking Daughter merupakan film Amerika mengenai thriller psikologi yang dirilis tahun 2023. Film ini berdasarkan pada novel tahun 2017 oleh Karen Dion dengan judul yang sama dengan film ini. Film ini disutradarai oleh Neil Burger dan ditulis oleh Al Smith dan juga Mark L. Smith. Film yang berdurasi 108 menit ini didistribusikan oleh Lionsgate, Rosat Attraction, dan Ace International. Di awal film, memang ditampilkan sebuah keluarga yang tinggal di hutan belantara dan bertahan hidup di sana tanpa listrik dan juga gadget. Bertahan hidup dengan cara berburu binatang liar. Helena lahir di hutan belantara dan diajarkan pola bertahan hidup oleh ayahnya. Helena memiliki seorang ibu yang pendiam, bahkan sepertinya tidak mempedulikan anak gadisnya ini. Tiba-tiba pada suatu hari adanya seorang laki-laki yang terjebak di hutan mencari tahu jalan keluar dari hutan tersebut. Dan Karen, ibunya Helena, berteriak meminta tolong pada laki-laki tersebut. Dan ternyata laki-laki tersebut malah ditembak, sehingga menimbulkan kepanikan. Karen pergi naik motor dan memaksa Helena untuk ikut pergi bersamanya dengan memukul batu pada kepala Helena. Konflik mulai terjadi saat Helena mengetahui kejadian sebenarnya mengenai ibunya. The Masking Daughter, kesan tegang sangat dimiliki oleh film ini. Ketakutan yang dirasakan oleh Helena demi melindungi anaknya dan juga suaminya. Adanya backsound yang mendukung dalam penyajian film ini. Tiba-tiba adanya binatang nih yang mati di pinggir pekarangan ataupun barang-barang di rumah hutannya yang dulu ada di tempat tinggal barunya yang membuat adrenalin itu mulai naik. The Masking Daughter, film thriller yang terkesan sunyi sih dengan sedikit cameo. Memang alur cerita cukup menarik dan masih worth it untuk sinemania yang suka sama film thriller. Film yang menurutku kurang strong dalam mengeksplor kembali hal-hal tertentu. Nah, di film ini, tokoh antagonis The Masking itu sendiri yang merupakan villain yang menakutkan tetapi tidak disajikan demikian. Padahal menurutku sutradara Neil Burger bisa menjadikan tokoh villain itu menjadi lebih jahat dan antagonis. Sehingga saat Helena mengetahui identitas dari The Masking itu sendiri, mulai membencinya karena perbuatan yang dilakukan. Sedangkan dalam film ini, cerita kejahatan itu ditampilkan cuma lewat televisi aja. Mengenai sosok figur villain tanpa dibuat adegan yang jelas dan lebih deep mengenai villain itu sendiri. Tampilan rumah Helena yang dieksplor menjadi lebih menegangkan. Keadaan hutan, rawa-rawa, dan juga tempat keramaian yang sekali ditampilkan. Tampilan visual yang standar sih untuk film Amerika pada umumnya. Daisy Ridley yang berperan sebagai Helena Pelletier dewasa, peran di sini menurutku dia menjadi seorang ibu yang berusaha ingin melindungi anaknya dari masa lalunya yang kelam. Memang perannya sangat sentral dalam film ini yang bisa membuat penonton cukup tegang sih, terutama saat teror di rumahnya Helena. Ben Mendelsohn yang berperan sebagai Jacob Holbrook, tokoh film di sini memang terlihat kurang sisi antagonisnya, karena kurang deep aja sih dieksplor di film ini. Tapi memang sutradara Neil Burger membuat rancangan yang seperti itu. Di bagian ending diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara Helena dan juga Masking itu sendiri. Adanya konsep ending yang bahagia. Walaupun menurut aku sih ada plot hole ya yang di luar logika yang ditampilkan. Rating Rotten Tomatoes 38% untuk Tomatometer dan juga 74% untuk audience score. Rating pribadi aku 6,5 dari 10.